Amin. Oke, terima kasih. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan Kak Yudi. Baik, terima kasih Yosua. Selamat malam untuk teman-teman dan juga selamat malam untuk teman-teman dan saudara-saudara dimanapun teman-teman berada, teman-teman yang view, yang melihat dari YouTube atau dari tempat sambil jalan ataupun dari di tengah-tengah kamar dan lain sebagainya. Selamat datang kembali dalam diskusi kita bersama ya. Kita senang sekali karena kita bisa terus-menerus belajar dari firman Tuhan. Nah, malam hari ini kita mau sama-sama diskusikan tentang perseverance of the saints setelah beberapa waktu yang lalu kita rekaman tentang predestination and free will. Nah, teman-teman, tentang perseverance of the saints ini kita akan lihat sebenarnya ini adalah bagian penutup dari 5 poin yang disebut sebagai tulip. Jadi tulip itu adalah total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, dan yang terakhir adalah perseverance of the saints. 5 poin tulip ini adalah poin-poin yang disusun oleh para pengikut John Calvin atau yang disebut sebagai Calvinis. Ini sebenarnya ada satu reaksi menanggapi 5 poin yang diajarkan oleh Arminius atau Jacobus Arminius pada waktu itu. Jadi Calvin dan Arminius sendiri tidak hidup pada zaman yang sama. Jadi Calvin meninggal lebih dulu, tetapi para pengikut dari Calvin memberikan satu reaksi terhadap 5 poin yang diajukan oleh pengajaran dari Jacobus Arminius atau pada waktu itu yang disebut sebagai remonstrans. Nah, jadi mereka memberikan reaksi dan muncullah tulip ini. Jadi di bagian yang terakhir tentang perseverance of the saints ini sebenarnya adalah mau menunjukkan bahwa Allah itu mengerjakan dengan setia atau yang disebut sebagai preservation. Jadi kalau kita bicara tentang perseverance, itu tidak akan pernah bisa tuntas tanpa adanya preservation, yaitu kesetiaan Allah mengerjakan dengan setia karya keselamatan melalui justification, melalui pembenaran di dalam diri orang-orang pilihan sampai kepada pemuliaan, glorification. Jadi kita tahu bahwa yang lalu kita belajar tentang election atau predestination, itu berkaitan dengan election dan reprobation. Ada election oleh karena kasih Allah, lalu election itu dinyatakan di dalam sejarah, yaitu menjadi justification melalui penebusan Kristus. Maka Allah mengerjakan terus hal ini, yaitu di dalam sanctification, pengudusan, sampai kita masuk kepada glorification, pemuliaan. Nah, ketika Allah mengerjakan semuanya ini, Dia mau kita persevere di dalam iman dan di dalam penderitaan. Tetapi Allah tahu bahwa kita tidak mungkin mengerjakannya sendirian, maka Allah melakukan yang disebut sebagai preservation. Jadi Allah memelihara kita ketika kita mengerjakan keselamatan itu. Nah, ini adalah proses yang disebut sebagai proses pengudusan. Di dalamnya, Allah ingin anak-anaknya bertekun, persevere, di dalam ketaatan dan penderitaan, oleh karena iman kepada Kristus. Teman-teman, di dalam Filipi pasal 2 ayat 12-13 sana dikatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Teman-teman, kalau kita perhatikan, di sana saya berikan 2 warna yang berbeda, yang satu orange dan yang satu kuning. Yang orange itu adalah bagian kita. Rasul Paulus mengatakan dengan tegas, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan dengan asal-asalan. Atau bukan dengan biasa-biasa saja, tapi dikatakan dengan takut dan gentar, fear and trembling. Nah, tetapi di sini ada juga bagian yang kuning. Sebab apa? Sebab kita tidak mungkin bisa mengerjakan itu tanpa Allah mengerjakannya di dalam diri kita. Maka Rasul Paulus mengatakan, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi, perseverance of the saints, saya sebut di sini sebagai POS ya, untuk disingkat saja. Jadi, perseverance of the saints itu bukan sekedar kesempatan atau pilihan, tetapi ini adalah perintah. Perintah yang harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Dan teman-teman, perintah ini bersifat terus-menerus. Rasul Paulus menggunakan istilah yang disebut sebagai continue to work out your salvation.
Dan tenses dalam bahasa Yunani-nya di situ adalah menggunakan indikatif aktif, artinya itu adalah sesuatu yang menjadi habitual. Terus-menerus, sampai kapan kita mengerjakan itu? Sampai kita bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka. Nah, perintah ini disertai janji penyertaan dan karya Allah yang setia. Seperti dikatakan, God who works in you to will and to act. Bahkan ketika kita berproses di dalam pengudusan, bertumbuh di dalam Kristus, maka tanpa kita ketahui, tanpa kita melihat dengan kasat mata, Allah di dalam karya Roh Kudus itu mengerjakan semuanya itu di dalam dan melalui kita. Jadi perseverance of the saint is not always based on, is not only always based on, but is also always guaranteed by the preservation of the faithful God. Jadi ketekunan kita sebagai orang-orang kudus untuk mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar, itu bukan hanya didasarkan karena Allah setia memelihara keselamatan itu, tetapi juga dijamin oleh kesetiaan Allah. Kira-kira begitu. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, di sini John Piper dalam salah satu bukunya dalam 5 Points, yaitu membahas tulip tadi ya. John Piper mengatakan, the people of God will persevere to the end and not be lost. Lalu dia mengutip yang disebut sebagai golden change, karena ada 5 poin di sana ya. The foreknown are predestined, the predestined are called, the called are justified, and the justified are glorified. Jadi dari foreknown sampai glorified, jadi dikatakan from glory to glory, Tuhan itu terus memelihara dan menjaga, ini yang disebut sebagai golden change. Not one is lost from this group. To belong to this people is to be eternally secure. Lalu Piper melanjutkan, but we mean more than this by the doctrine of the perseverance of the saints. We mean that the saints will and must persevere in faith and the obedience which comes from faith. Jadi, yang namanya perseverance itu memang tidak pernah bisa dipisahkan dari orang pilihan, yang dari anak-anak Tuhan. Jadi perseverance itu adalah sesuatu yang kalau memang dia itu anak Tuhan, maka dia akan persevere. Dia harus persevere, dikatakan di dalam iman, di dalam suffering, di dalam obedience. Kalau dikatakan election is unconditional. Jadi waktu Tuhan memilih kita, itu tidak ada syaratnya. Syaratnya cuma satu, yaitu kasih Tuhan. Dia memilih kita karena dia mengasihi. Itu unconditional. Kita tidak bisa menambah atau mengurangi apapun dari itu. Tapi glorification is conditional. Jadi dikatakan, Piper juga bilang, there are many warnings in the scripture that those who do not hold fast to the Christian can be lost in the end. Waduh, kalau begitu keselamatan kita bisa hilang dong kalau kayak begini. Nah, teman-teman, disinilah yang menjadi titik yang menarik untuk kita gali dan diskusikan lebih jauh. Kalau ada preservation of God, ada kasih Allah yang setia yang memelihara kita, terus kenapa harus ada warning yang begitu tegas bahwa kalau tidak dijaga sungguh-sungguh keselamatan ini oleh kita, nanti keselamatan itu bisa hilang, dikatakan seperti itu ya. Ya itu bisa lost, dikatakan. Lost in the end, misalnya dalam Hebrew pasal 6 ayat 4 sampai 6. Itu juga jelas sekali di sana. Apa maksudnya? Ini menjadi satu tension yang kita bisa diskusikan bersama nanti di dalam bagian ini. Nah, di dalam perjanjian lama, teman-teman, salah satu perintah yang kuat di dalam perseverance of the saints ini adalah yang disebut sebagai Shema Israel. Nah, kita belajar tentang Shema. Shema itu adalah dengarlah, begitu ya. Dari kata Shama, itu mendengar. Jadi Shema Israel itu adalah dua kata awal dari Ulangan pasal 6 ayat 4. Gitu ya. Shema Israel. Hai, dengarlah, hai orang Israel. Atau dengarlah, hai Israel. Dikatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu ayat yang kelima, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ini sesuatu yang umum kita dengar. Nah, ini bagi orang Israel, Shema Israel itu adalah syahadat mereka. Jadi setiap orang Israel yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dari kecil mereka udah tahu isi dari Shema ini. Jadi Shema ini adalah jantung dari seluruh hukum Taurat. Nah, seringkali kita membacanya dari Shema ini adalah Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Adonai Eloheinu, Adonai Echad, dikatakan seperti itu.
Jadi kita memahami seolah-olah, oh Shema ini berbicara tentang bahwa Tuhan itu satu. Nah sebenarnya dari struktur Ibrani, dari Shema Israel itu, sebenarnya bukan tentang monoteisme yang ingin ditunjukkan di dalam Shema Israel itu. Karena bangsa Israel pada waktu itu sedang berada di tengah-tengah lokasi dan juga kondisi di mana bangsa-bangsa lain menyembah berhala. Maka Musa mengatakan pada waktu itu, hai Israel, Shema Israel, dengarlah Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Artinya, Tuhan dan hanya Tuhan. Itu Allah kita. Artinya kalau kita mau menyembah, kita harus menyembah Yahweh. Bukan menyembah Allah-Allah yang lain. Bukan menyembah dewa-dewa yang lain. Bukan menyembah sesembahan-sesembahan yang lain. Nah ini sesuai dengan kalimat Yosua nanti. Yosua berkata, pilihlah bagi kamu apa yang kau pandang baik pada hari ini. Lalu Yosua berkata, dia melanjutkan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Yahweh, kepada Tuhan, gitu ya, dengan huruf besar semua. Nah itu adalah nama pribadi Allah. Jadi waktu dikatakan Shema Israel, jadi sebenarnya Musa sedang berbicara tentang kita harus menyembah atau disposisi hati kita itu hanya kepada Tuhan yang satu itu. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengasihi Dia. Nah, seringkali kita berpikir bahwa oh, hukum Taurat itu ya isinya hukum, begitu ya. Do and don'ts. Harus lakukan ini, tidak boleh lakukan itu. Kalau kamu lakukan ini, kamu diberkati. Kalau kamu tidak lakukan itu, maka kamu akan dihukum oleh Tuhan, akan ada kutuk yang menimpa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan memang kalau kita membaca mulai dari Kejadian sampai Ulangan ya, yang disebut sebagai kakak ibu atau Tanakh gitu ya, Torah. Jadi Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu hanya masuk di dalam Tanakh, di dalam Torahnya saja 5 kitab itu. Isinya semua kebanyakan peraturan, walaupun ada history di dalamnya. Dan kebanyakan orang berpikir, wah kalau kayak begitu mah ini sebenarnya kita Tuhan maunya kita ini bertekun ini kita mengerjakan peraturan-peraturan hukum-hukum Tuhan. Sebenarnya tidak. Jantung dari Torah itu sebenarnya hanya satu kata, yaitu apa? Love, kasih. Itulah sebabnya dikatakan kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Lalu diulang, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Diulang lagi, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Artinya, dengan entire being kita, Tuhan cuma minta satu, yaitu apa? Kasihi Dia. Itulah sebabnya waktu Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, Guru, hukum mana yang paling terutama dari seluruh hukum Taurat? Maka Tuhan Yesus katakan apa? Kasihi Tuhan Allahmu. Love, itu love yang menjadi sentral dari hukum Taurat. Lalu yang kedua, yang Tuhan Yesus katakan hukum yang sama dengan itu, yang sama pentingnya adalah kasih samamu seperti manusia, kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Itu juga love, kasih juga. Jadi di sini dikatakan lasting and true obedience dari dalam perseverance itu selalu keluar dari kasih. Tanpa kasih kita akan hidup di bawah kuk Taurat yang isinya hanya akan membuat kita merasa saya hanya akan mengerjakan dari satu hukum kepada hukum lain, kepada hukum lain. Itu akan menjadi satu drudgery yang begitu berat, menjadi beban yang begitu berat. Tapi dalam perjanjian lama ini sebenarnya dikatakan bukan begitu. Yang Tuhan inginkan adalah love, kasih kita. Nah, tapi bagaimana menerapkannya? Kita lihat dulu. Di dalam perjanjian lama ini menjadi lebih jelas dan sebenarnya sama dengan di dalam perjanjian baru ini menjadi lebih jelas. Dan sebenarnya sama dengan apa yang diajarkan di dalam perjanjian lama. Kalau tadi dalam perjanjian lama itu tentang kasih Tuhan Allahmu, maka Tuhan Yesus mengajarkan dalam perjanjian baru, Yohanes pasal 14 misalnya ya, ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukan, dia yang mengasihi aku. 23, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firmanku. Lalu yang ke-24, barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti perintahku. Jadi teman-teman, love and obedience itu selalu berjalan bersama-sama. Tuhan Yesus katakan, kamu bilang kamu mengasihi aku. Buktinya apa? Kamu akan obedience. Gitu. Kalau kamu tidak mengasihi aku, kamu tidak akan obedience. Kira-kira begitu. Jadi sama di dalam perjanjian lama juga mengajarkan tentang love sebagai sentralitas dari obedience.
Di dalam perjanjian baru, love juga adalah sentralitas dari obedience. Love itu menjadi sentral atau jantung dari law, gitu. Jadi Tuhan maunya law itu hidup, itu menjadi sesuatu yang membungkus dari jantung kita, yaitu love kepada Tuhan. Nah, gambaran sederhananya adalah seperti ini. Ini kalau dilihat-lihat, ini adalah gambarnya Yosua waktu masih kecil nih, dia lagi ngeker nih, mau nembak nih, gondok nih ya, aduh gitu. Nah, teman-teman, ini mainan saya juga nih dari kecil nih ya, kita pasti seneng lah main ini nih gitu. Ini nih main gondok nih ya, main kelereng, ini nih banyak peraturannya gitu. Nggak bisa, oh ya udahlah pokoknya bisa sentil gitu, langsung lah pokoknya menang gitu. Nggak bisa begitu. Ada peraturannya, ada lingkaran di tengahnya, ya kan? Terus kadang-kadang kita mesti pakai apa tuh namanya jengkal kita kan, sejengkal apa enggak, dia udah masuk ke dalam jengkal atau belum, ya gitu. Dan kita uniknya ya, walaupun kita masih kecil, kita ngikutin peraturan itu. Sebab kalau nggak diajak main sama teman. Gitu kan, kita ngikutin aja lah gitu. Kita mau main bareng sama mereka kan, udah kita ikutin mainnya begini gitu ya. Terus tuh di sampingnya juga ada itu tuh gangsing ya, main gasing gitu. Itu juga ada peraturannya gitu, nggak bisa main lempar-lempar aja. Diikat dulu dengan benar begitu kan, diputer. Terus juga waktu gasingnya itu muter, itu mesti diangkat begitu. Terus kan kalau yang udah jago gitu ya, itu gasingnya bisa muter di atas tangan. Nggak boleh dipegang waktu masih muter gitu. Nah itu ada peraturannya juga. Dan uniknya, kita nurut aja sama peraturan itu. Gitu ya kan? Nah, tapi mungkin ada di antara kita yang bilang, misalnya Melvina gitu ya, bilang, Kak Yudi, aku nggak main gitu-gituan waktu kecil. Itu mainannya Yosua, Dodo, Andre, Jose, dan yang lainnya. Apa nih Kak Yudi gitu? Boleh, Vin. Vin mah mainnya yang ini dah, gitu ya. Main lompat tali. Tapi sama nih, Vin, ya. Main lompat tali juga ada peraturannya. Nggak bisa lompat-lompat semaunya kita ya. Gitu. Atau saya maunya lompat begini, gayanya begini, nggak bisa. Mesti ada peraturannya gitu. Dia muter ke bawah gitu ya, pas dia kena ke lantai kita baru lompat gitu. Terus juga kadang-kadang kan karetnya itu kan direntangkan begitu, terus kan mulai dari sepinggang ya, nanti sebahu, terus ke kepala, terus naik ke atas gitu, diangkat tangannya. Kita mesti lompat, nggak boleh kena. Itu tuh peraturan-peraturan semua, nurut aja gitu ya, kita ngikutin gitu. Ngikutin. Kenapa sih kita nurut ngikutin peraturan-peraturan itu? Apakah karena kita masih kecil jadi nurut gitu ya? Nggak juga loh. Udah gede sekarang masih main game kan kadang-kadang ya. Gitu kan. Kalau main game online juga yang sekarang itu semua ada peraturannya gitu, dan nurut aja kita tetap ngikutin. Nah, kenapa kita tetap nurut dan ngikutin peraturan-peraturan dalam game itu? Semua game, semua permainan kita nurut ngikutin. Kenapa? Nah, kalau saya boleh tebak gitu ya teman-teman, saya terka jawabannya sebenarnya cuma satu. Karena kita senang sama gamenya. Kita senang mainnya. Coba kalau kita nggak senang, bodoh amat saya nggak mau nurutin lah, begitu ya. Kita tinggal lah permainannya begitu. Tapi karena kita senang sama permainannya, kita senang sama teman-temannya, kita senang dengan situasi itu, kita nurut. Nurut dengan segala peraturannya. Jadi, love itu selalu jadi sentralitas, sehingga rule dan regulation tidak pernah jadi burden. Jadi prinsipnya itu teman-teman, sama seperti yang Tuhan ajarkan. Nah ini adalah perseverance of the saint sebetulnya. Nah kalau gitu kita akan masuk dengan perseverance of the saint dalam kaitannya dengan keselamatan. Oke Kak Yudi, kan kita lagi bicara tentang kita harus mengasihi Tuhan nih, kita mesti taat sama Tuhan, ya kan? Tapi nih, gitu ya, kita realistis aja lah. No matter how much I love God and obey God, can I secure my own salvation? Bisa nggak saya bisa pegang itu 100% jaminan bahwa saya itu akan bisa benar-benar selamat dan keselamatan itu tidak hilang. Kan kita tahu kita tidak bisa selalu, ya, tidak bisa selalu dan setiap saat taat kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Hari ini mood lagi baik, ya kan? Gitu. Wah, CB udah berakhir, bisa keluar sedikit menghirup udara kebebasan, bersyukur kepada Tuhan. Nanti mood lagi kurang baik, begitu ya, ada masalah, kita tidak mengasihi Tuhan. Kadang-kadang, nah, dengan demikian, kita tidak bisa menjaga nih keselamatan kita 100% dan 24 jam. Apakah ini berarti keselamatan kita bisa hilang? Nah, teman-teman, di sini kita bisa melihat, menurut Westminster Confession of Faith, ya, kita lihat di dalam pembahasan tentang Perseverance of the Saints, sekalipun benar yang tadi dikatakan, kita tidak bisa menjamin 100% keselamatan kita. Kita sendiri tidak bisa. Tetapi, di butir yang pertama saya jelaskan, they whom God has accepted in His beloved,
effectually called, beloved itu adalah Tuhan Yesus, gitu ya, dia yang terkasih, bagus sekali istilahnya itu. Effectually called, dipanggil dengan efektif, dengan dorongan Roh Kudus, sanctified by His Spirit, can neither totally nor finally fall away from the state of grace. Nah, jadi kita lihat to secure keselamatannya, but shall certainly persevere therein to the end and be eternally saved. Kenapa bisa begitu? This perseverance of the saints depends not upon their own free will. Wah, jadi perseverance of the saint ini tidak bergantung kepada kehendak bebas kita, tetapi tergantung kepada apa? But upon the immutability of the decree of election, nah kita belajar sudah tentang election ya, jadi itu immutability, decree yang tidak bisa diubah dari Tuhan. Flowing from the free and unchangeable love of God, kasih Allah yang tidak berubah, tidak berakhir, the Father. Lalu upon the efficacy and the merit and intercession of Jesus Christ. Juga ini adalah bergantung dari karya Kristus sebagai intercessor atau mediator. Nah, ini jarang sekali dikhotbahkan atau jarang sekali dibahas. Padahal ini adalah sesuatu yang sangat penting, yaitu Kristus sebagai pendoa syafaat kita. Karena di dalam Ibrani sana dikatakan dia adalah imam besar yang masuk membawa korban, ya. Jadi si imam itu dia membawa korban yaitu darahnya sendiri dan dia bersyafaat untuk kita. Tiada henti-hentinya dia mendoakan kita. Lalu abiding of the Spirit sebagai meterai kita Allah Roh Kudus dan juga the seed of God within them. Ada benih ilahi dari Allah dan juga natur dari perjanjian anugerah atau the covenant of grace. Nah, dari semua inilah, maka certainty dan infallibility itu muncul. Jadi ada kepastian dan nggak mungkin salah. Jadi mereka yang diterima oleh Allah dalam Kristus nggak mungkin hilang keselamatannya. Kenapa? Karena ketekunan mereka itu tidak didasarkan pada kehendak bebas mereka. Tapi didasarkan pada yang tadi disebutkan ya, decree dari election, lalu unchangeable love of God the Father, kasih Allah itu luar biasa sekali. Lalu Kristus yang terus-menerus mendoakan kita, sebagaimana dia mendoakan Petrus ya. Ya Kristus katakan, lihat itu sudah ada penampi ya. Iblis sudah siap untuk menampi engkau, tetapi aku sudah berdoa untuk engkau. Nah, itu Kristus yang berdoa untuk kita. Abiding of the Spirit, lalu seed of God, gitu ya, dan nature dari covenant of grace. Nah, ini yang menjamin jadi keselamatan itu pasti dan gak mungkin salah. Nah, tapi nih teman-teman ya, kalau begitu, kalau begitu udahlah kita bebas, yes, gitu kan ya. Nah, ini ada tapinya. Tapi, ini kita mesti hati-hati. Orang-orang pilihan itu may through the temptation of Satan and of the world, the prevalency of corruption remaining in them, jadi tubuh kita ini adalah masih tubuh dosa, and the neglect of the means of the preservation, jadi ada sarana-sarana untuk menjaga ketekunan itu, misalnya firman Tuhan, doa, persekutuan, di-neglect sama dia begitu. Nah, mereka orang-orang pilihan itu bisa jatuh, fall into grievous sins, bisa jatuh. Dan untuk sejangka waktu dia tinggal di sana. Bukan cuma jatuh di dalam dosa, tetapi untuk sejangka waktu bisa tinggal di dalam dosa itu. Dan waktu dia jatuh dan tinggal di sana, dia incur God's displeasure. Grieve His Holy Spirit. Come to be deprived of some measure of the graces and comforts. Jadi anugerah Tuhan, berkat Tuhan itu tidak bisa dicurahkan kepada dia. Gitu loh. Kenapa? Karena dia tinggal di dalam dosa, berkubang di dalam dosa. Have their hearts hardened. Jadi keras hatinya. Lalu conscience-nya wounded, hurt and scandalize others. Menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bahkan dia membawa temporal judgment upon themselves. Tuhan menghukum mereka. Jadi teman-teman, bisa nggak orang pilihan itu jatuh ke dalam dosa dan dosa yang serius untuk sejangka waktu? Bisa. Bisa, sangat bisa. Nah, dikatakan. Dan waktu mereka jatuh, untuk sejangka waktu mereka bisa continue di sana. Bisa menetap di sana. Tetapi ketika mereka jatuh dan menetap di sana, mereka itu benar-benar akhirnya kehilangan dari anugerah Tuhan. Bukan dari keyakinan kepastian keselamatan ya, bukan ya. Tetapi kehilangan dari berkat-berkat yang memang disediakan untuk mereka. Sebagai akibatnya, mereka menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan Allah menghukum orang-orang ini. Ada nggak contohnya di Alkitab? Ada. Salah satu contoh yang paling jelas itu adalah Daud.
Siapa yang tidak kenal Daud? Daud adalah dikatakan the man after God's own heart. Ya, orang yang benar-benar berkenan di hadapan Allah, dekat sekali di hati Allah. Tapi di penghujung hidupnya, apa yang Daud lakukan? Saudara, Daud berhadapan dengan Goliat, Goliat tumbang, ya kan? Daud berhadapan dengan Saul, ketika Saul kejar-kejar dia mau bunuh dia, Daud tidak melawan. Padahal punya kesempatan 2 kali untuk bunuh Daud. Untuk bunuh Saul. Daud tidak melakukan itu. Sampai akhir hidupnya Saul, akhirnya Saul mati ya di dalam peperangan dan Saul itu membunuh dirinya sendiri. Daud merasa kehilangan dan tidak merasa Saul itu musuhnya dia. Dia tidak jatuh di dalam dosa, hebat sekali. Begitu dia berhadapan dengan Batsheba, kelepek-kelepek Daud, begitu kan? Ya kan? Padahal cuma ngelihat sebentar aja begitu. Dia jatuh langsung di dalam dosa dan bukan cuma satu dosa loh teman-teman. Dia jatuh dalam satu dosa, jatuh kepada dosa yang lain dari adultery, masuk kepada lying, masuk kepada pembunuhan, terus jatuh ke bawah. Dan itu dampaknya bukan cuma untuk Daud, tapi juga untuk anak-anaknya. Tapi juga untuk kerajaannya. Jadi seluruh komunitas kena di situ dan Allah menghukum. Jadi di sini kita mesti hati-hati dengan dosa, sekalipun ada anugerah Tuhan yang besar. Nah, Yohanes pasal 10 ayat 27 dan 28, 29, ini adalah jaminan dari perjanjian baru. Jelas sekali Tuhan Yesus mengatakan bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi kalau ditanya apakah keselamatan bisa hilang, ya Tuhan Yesus sudah menjamin mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun juga. Dan seorang pun tidak bisa merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi ini very strong assurance dari kalimat yang keluar dari mulut Tuhan sendiri. Nah, ini kalau kita masuk pada perseverance of the saint dengan dosa. Tadi dengan keselamatan. Lalu sekarang dengan dosa. Nah, teman-teman kita udah pernah bahas ini ya di dalam predestination and free will. Jadi saya tidak akan membahas terlalu detail bagian ini. Jadi kita tahu di dalam kita bertekun mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, kita tahu bahwa kita itu berada di dalam posisi poin yang mana? A, B, C, atau D. Jelas kita ada di bagian yang C, ya, begun recovery. Jadi kita tahu bahwa kita selalu bergumul constantly dengan keinginan yang lama, yaitu jatuh di dalam dosa. Pengennya tidak taat kepada Tuhan. Tetapi karena Allah sudah memberikan satu kehidupan yang baru, disposisi yang baru, recovery terus-menerus, maka kita bisa maju bersama dengan Tuhan. Nah, kemarin saya juga bandingkan ini dengan Agustin, ya, pengajaran Agustin ini. Jadi gambarnya seperti ini yang waktu saya tampilkan teman-teman. Ya, jadi kita berada pada posisi reborn, ya kan? Kita punya satu kemampuan untuk bisa terus bertumbuh dalam Tuhan. Jadi state of grace, ada anugerah Tuhan untuk kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, ini sudah dibahas dalam predestination and free will, kita akan lanjutkan. Jadi setelah berbicara tentang perseverance of the saint dalam kaitan dengan keselamatan, dengan dosa, nah kita tahu bahwa kita tidak bisa mengerjakan ketekunan ini dengan kekuatan kita sendiri. Karena hal itu tidak mudah. Maka kita masuk kepada baptisan. Teman-teman, baptisan di dalam perjanjian baru itu sejajar dengan sunat di dalam perjanjian lama. Nah, nanti kita akan lihat bahwa hal ini itu penting di dalam perseverance of the saints. Sebagaimana Allah mendirikan covenant melalui sunat di dalam perjanjian lama, demikian Allah juga mendirikan covenant melalui baptisan air dalam perjanjian baru. Jadi, baptisan itu adalah lambang sekaligus meterai yang disebut sebagai sign and seal. Ya, kita itu terhisap masuk ke dalam komunitas milik Allah. Ya, orang tersebut mendeklarasikan imannya di hadapan Allah Tritunggal, jemaat dan iblis bahwa dia adalah milik Allah selama-lamanya. Nah, jadi waktu kita masuk dalam baptisan, kita itu sebenarnya seperti di dalam konsep perjanjian lama, kita itu dikenal oleh Allah, menjadi miliknya selama-lamanya. Kita menjadi bagian dari komunitas orang percaya atau komunitas orang pilihan. Tapi yang menjadi di sini di dalam Westminster ini ada satu penekanan, ya, saya tunjukkan bahwa Westminster yang menjadi pegangan dari Presbyterian, gereja Presbyterian di mana kita ada.
Westminster juga menunjukkan bahwa baptisan itu adalah sakramen dari New Testament. Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkannya, dan itu menjadi sign dan juga seal. Jadi ada tanda dan juga meterai dari Covenant of Grace. Itu tanda bahwa kita dimasukkan ke dalam himpunan orang-orang percaya. Nah, cuma bagian yang kedua, itu di dalam chapter 28 ayat yang kelima ya. Nah, ini penting sekali. Although it be a great sin to contemn or neglect this ordinance, sekalipun ya kalau kita tidak mau, itu sebenarnya adalah sesuatu dosa yang besar ya. Kalau kita mengabaikan atau nggak mau lah gitu ya, tidak mempedulikan baptisan, tetapi dikatakan grace and salvation are not so inseparably annexed unto it. Jadi maksudnya kita nggak bisa langsung serta-merta mengatakan, oh kalau begitu, anugerah dan keselamatan itu tidak pernah 100% itu dipisahkan dari baptisan. Artinya kalau orang itu udah dibaptis benar-benar, dia pasti lahir baru. Atau kalau dia tidak dibaptis, itu dia tidak diselamatkan. Enggak begitu juga. Enggak langsung atau enggak mutlak seperti itu. Kenapa? Sebab baptisan itu adalah outward appearance. Itu adalah satu tampilan dari luar. Itu adalah satu deklarasi dari luar. Maka yang paling utama dikatakan sebenarnya itu adalah yang inward, yang di dalam itu. Apakah dia ada satu perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Dia betul-betul menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, gambarannya itu adalah sama seperti cincin dalam pernikahan. Tidak setiap orang yang mengenakan cincin memiliki pernikahan yang baik. Wah, saya pakai cincin, saya pasti pernikahannya baik. Belum tentu. Demikian juga tidak setiap orang yang dibaptis dengan serta-merta dia itu diselamatkan. Oke lah, saya mau dibaptis supaya saya selamat. Belum tentu. Baptisan adalah lambang pengakuan iman. Jadi seperti yang tadi saya katakan, outward appearance. Ya, sama seperti cincin. Itu lambang komitmen dan kepemilikan. Saya milik kamu, kamu milik saya. Kita tukar cincin. Ini adalah komitmen kita. Nah, tetapi instrumen dan praktek baptisan sendiri tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah anugerah Allah di dalam Kristus yang diterima dengan iman. Sebagaimana pernikahan itu harus diwujudkan dalam komitmen setiap hari, bukan sekedar cincin, gitu ya. Udahlah, yang penting saya udah ada cincinnya. Saya pastilah pernikahan saya baik. Wah, nggak begitu. Itu komitmen setiap hari, gitu ya. Kalau nggak bertanya, boleh tanya sama Yosua Mendodo. Ya. Nah, demikian juga, iman kepada Kristus itu dibuktikan di dalam ketaatan setiap hari, bukan sekedar baptisan. Jadi baptisan itu seperti berkata, yes, I do. Nah, gitu kira-kira ya. Tapi setelah itu membuktikannya adalah everyday obedience. Itu, setiap hari taat kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya kita membutuhkan penyertaan dari Allah Roh Kudus. Jadi perseverance of the saints, ketekunan orang-orang kudus itu tidak akan bisa terjadi tanpa penyertaan dari Allah Roh Kudus. Nah, teman-teman, kita membutuhkan seorang penolong ya di dalam perjalanan pertumbuhan ini. Penolong yang dikirim oleh Bapa dan Kristus, dia adalah Roh Kudus. Dan dikatakan Allah Roh Kudus ini adalah Parakletos, dia adalah penolong. Nah, ini ada cerita lucu memang ya, ada seorang anak remaja, bukan remaja kita di GPBB ya, yang lain, itu berkata, wah, kalau kita punya seorang penolong, bagus dong, kita bisa suruh-suruh gitu ya. Tolongin ini dong, tolongin itu dong, gitu ya, kayak mbak gitu, kan seorang penolong gitu. Nah, ini keliru pemahamannya. Karena penolong atau parakletos itu sebenarnya legal term. Itu adalah satu terminologi hukum. Jadi gambarannya adalah seperti kalau kita itu berada di dalam persidangan ilahi di mana Allah Bapa menjadi judge, menjadi hakim, maka iblis itu pendakwa, gitu ya. Dan dia punya ada tuh daftar dan rentetan semua kesalahan kita, jam sekian, hari sekian, tanggal sekian, gitu ya. Yosua ngapain aja, Dodo ngapain aja, Andreas ngapain aja, apalagi Jose nih, saya tahu nih Jose ngapain aja, begini. Oh, Vincent di kamar lagi begini-begini. Saya tahu semua persis. 24 jam full, dia catat semuanya, dia tahu. Nah, begitu di dalam persidangan ilahi, dia akan beberkan semuanya. Nih, kamu nih, pada tanggal sekian, hari sekian, kamu lagi begini kan? Ayo ngaku. Nggak percaya? Nggak mau ngaku. Saya tampilin videonya. Dia punya itu. Dia punya bertera-tera giga ada. Dia punya itu datanya ya. Ditampilin semuanya begitu. Waduh, kita udah nggak bisa berkutik deh. Begitu ditampilin. Nah, terus dia bilang dah kan pada Bapa ya, kepada Tuhan. Kan nggak boleh ada dosa ya di surga ya. Gitu ya. Ini jadi dia milik saya dong. Begitu kan. Nah, terus Tuhan Yesus bilang, enggak, saya sudah menebus dia. Begitu. Iya betul.
Tuhan Yesus sudah menebus. Nah, gitu kan? Iblis kan bilang begitu. Tapi dianya hidupnya masih kayak begitu. Tuh lihat tuh. Ya kan? Kamu masih begini kan? Dibukain deh tuh videonya lagi. Wah, kita udah nggak berkutik dah. Maka pada saat itu muncullah si Parakletos, penolong yang kedua. Jadi kita sebenarnya punya dua Parakletos. Yang pertama adalah Kristus, karena Kristus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa supaya dia mengirim kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi sama, Kristus juga penolong. Jadi Kristus adalah Parakletos yang pertama, maka Roh Kudus itu adalah Parakletos yang kedua. Maka Roh Kudus itu muncul. Bagaimana cara dia muncul? Maka dia akan menunjukkan. Jadi dari mana kita bisa tahu bahwa kita ini benar-benar milik Tuhan? Waduh, udah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, masih jatuh dalam dosa, dikondem terus lagi sama iblisnya, begitu kan ya? Kita jadi bingung. Maka Allah Roh Kudus muncul. Allah Roh Kudus muncul itu sebagai meterai di dalam hati kita. Maka dia muncul dan waktu Allah Bapa melihat, betul, ada Holy Spirit di situ yang sealing our heart, yang betul-betul mementeraikan hati kita. Itu meterai itu seperti legal, begitu ya. Jadi kalau kita mungkin seperti perangkok ya. Jadi kalau kita atau meterai begitu ya. Meterai kalau surat perjanjian itu ada meterainya, itu sah secara hukum bisa diakui. Jadi waktu Allah Bapa melihat itu dan dia langsung bilang, betul ini milik saya, begitu. Nah, maka iblis dia silent, dia tidak bisa berkutik apapun. Why? Because of the Parakletos. Karena ada Parakletos, bukan karena kemampuan kita sendiri. Dan Roh Kudus menolong dan membela kita bukan hanya di dalam persidangan ilahi, tetapi juga setiap hari. Ketika iblis itu mengkondem, ya kan? Hari ini kamu nggak saat teduh nih, gitu ya. Katanya nih kamu di pengurus KP ini, ayo kamu kan, kamu nggak melakukan ini, nggak melakukan itu, dikondem terus-menerus. Itu suara iblis yang mengkondem. Maka bagaimana kita melawannya? Maka Allah Roh Kudus bekerja bersama-sama dengan firman Tuhan untuk membuat hati kita itu kuat melawan serangannya itu. Itu dilakukan setiap hari, setiap saat, setiap hari, setiap saat. Dia yang menguduskan kita, dia yang memberikan kita kekuatan. Puji Tuhan untuk Allah Roh Kudus. Nah, firman Tuhan di sini, ya, khususnya satu pribadi, itu adalah medium di mana Roh Kudus bekerja dengan leluasa dalam hati dan pikiran kita, orang percaya. Semakin banyak firman yang menguasai kehidupan kita, maka semakin kuat dan dahsyat Roh Kudus bekerja dalam hidup orang percaya. Demikian juga sebaliknya. Karena Mazmur 19 ayat 9 di sana. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Jadi kalau kita ingin atau berdoa kepada Allah Roh Kudus, gitu ya, supaya Allah Roh Kudus menjaga kita, tapi kita nggak mau baca firman Tuhan, tidak mau storing the word of God, itu menyimpan firman Tuhan. Itu susah, nggak bisa. Karena Allah Roh Kudus bekerja bersama dengan firman. Ya kan? Dia selalu bekerja bersama-sama. Semakin banyak firman yang kita simpan dalam hati dan pikiran kita, semakin leluasa Allah Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Teman-teman pernah nggak mengalami ketika berada dalam pergumulan, baik itu misalnya loneliness, ya, lagi pergumulan despair, disappointment, ya kan, uncertainty about future, lalu tiba-tiba, gitu ya, entah bagaimana caranya, itu ada satu bagian firman Tuhan yang muncul gitu di dalam pikiran kita. Tiba-tiba kita ingat ya bagian ini. Padahal mungkin kita lupa itu ayatnya di mana, begitu ya. Tapi kita ingat kalimatnya kayak begitu. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Jadi janji dari firman Tuhan. Itu siapa yang memunculkan itu? Apakah hanya memori kita? Tidak. Itu adalah Allah Roh Kudus yang bekerja. Dia bekerja. Satu kali misalnya kita lagi jalan kemana, kita melihat gunung, langit, begitu. Kita merasa Tuhan jauh, tiba-tiba kita diingatkan lagi. Bukankah Tuhan, segala alam raya ini mendeklarasikan atau mencerminkan kemuliaan Tuhan? Dia Allah yang besar, begitu, lebih besar dari segala pergumulan kita. Tiba-tiba kita diingatkan lagi kayak begitu. Itu Allah Roh Kudus yang terus-menerus bekerja di dalam hati kita. Puji Tuhan. Jadi Roh Kudus itu berperan juga sebagai, bukan hanya sebagai Parakletos, tapi juga sebagai sanctifier di dalam hidup kita. Allah yang menyucikan kita terus-menerus tanpa henti. Teman-teman, gambarannya itu adalah seperti dua buah bola mata kita. Pernah nggak kita 24 jam, jangan dicoba sih, sebenarnya kurang baik ya kalau dicoba ya. 24 jam ya, kita liatin nih bola matanya dipakai begitu ya, jangan kedip-kedip. Gitu ya. 1 menit aja udah susah, 10 menit, aduh kering gitu kan, 1 jam sakit gitu kan. Makin lama kalau kita kayak screen time aja gitu ya, makin lama tuh merah langsung matanya. Gitu kan. Lama-lama kita bisa rusak matanya. Kenapa? Karena kita butuh terus ada itu tuh,
lubricants-nya, ada liquidnya terus supaya dia moist, dan bukan hanya moist, tapi juga supaya kotoran-kotoran yang ada debu dia akan langsung bersihkan. Itu yang Roh Kudus kerjakan dalam hati kita sebenarnya. Constantly, automatically, terus-menerus di dalam hati kita. Dia sanctifying us. Dia membersihkan hati kita. Jadi, selain melalui firman, Roh Kudus juga hadir melalui persekutuan orang percaya. Ketika kita berada dalam firman, di dalam persekutuan orang percaya, kita memiliki double protection terhadap temptation. Ya. Jadi benar nih, makanya persekutuan itu penting sekali. Ya. Apalagi untuk anak muda ya, kita para pemuda, mahasiswa, gitu. Kita merasa seperti Lone Ranger, kita bisa menghadapi temptation sendirian. Enggak. Malah makin sulit, teman-teman. Nah, gambarannya adalah seperti arang yang kalau kita ambil dari tumpukan kayu bakar, begitu ya, seperti di api unggun, begitu kita ambil satu, lalu kita pisahkan dia. Lama-lama dia akan menjadi dingin, lama-lama dia mati. Kita perlu balikan dia kembali di dalam fellowship itu yang menghangatkan dan menguatkan. Nah, di dalam komunitas orang percaya, kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Terus bertumbuh di dalam ketekunan. Jadi kalau begitu, setelah kita bicara tentang salvation, jadi perseverance of the saint dengan salvation, lalu dengan dosa, dengan baptism, dengan Allah Roh Kudus. Jadi bagaimana dengan saya? Apa yang harus saya lakukan dalam kaitan ini? Teman-teman ingat ada preservation of God. Karya keselamatan Allah di dalam diri saya tidak akan lenyap. Tidak akan hilang sama sekali. Sebab Allah itu setia. Kalau kita mengandalkan pada kekuatan kita sendiri, seringkali suara iblis itu berbisik di dalam hati kita ya. Coba kamu pikir baik-baik. Nah, dia kan bilang begitu kan ya. Coba kamu pikir baik-baik. Kan dia kan mainnya logika kayak begitu kan ya. Coba kamu lihat diri kamu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kan kamu kan masih suka melakukan ini, itu. Kan nggak bisa masuk surga. Allah tidak akan menerima kamu. Nah, tetapi kita ada penghiburan yang kuat, yaitu preservation of God. Allah yang setia, Allah yang memelihara. Preservation of God ini mendorong saya, mendorong kita untuk terus bertekun dan bertekun di dalam hidup kudus. Saya tidak berjuang sendirian. Ada Roh Kudus sebagai parakletos yang menolong, membela. Dan saya tidak bertumbuh sendirian. Selain ada Roh Kudus, ada sons and daughters of God yang lain. Ada teman-teman yang lain yang memagari saya dengan kehadiran dan kasih mereka. Nah, jadi pertanyaan adalah, apakah buah roh makin nyata di dalam hidup saya? Apakah saya makin bertumbuh? Gitu ya. Kalau kita udah menikah, saya percaya Yosua dan Dodo pasti mengamini ini yang saya katakan begitu ya. Semakin kita itu berada dalam pernikahan, semakin kita dekat dengan pasangan kita, dengan istri kita, dengan suami kita, begitu ya. Maka itu tuh kita itu semakin diasah, semakin digesek gitu. Jadi orang yang paling yang paling bisa mengkritik kita, yang paling tahu 24 jam lah luar dalamnya kita, itu adalah orang yang tidur bersama dengan kita, gitu ya. Bukannya guling ya, gitu. Tapi dia yang di sebelah kita itu. Jadi kalau dia betul-betul sampai bisa melihat Kristus ada di dalam kita, wow, itu luar biasa kan ya. Jadi sebenarnya teman-teman, kesaksian yang paling luar biasa itu adalah kesaksian yang pertama-tama ya, itu adalah kepada pasangan. Karena mereka yang paling tahu boroknya kita tuh kayak apa. Jadi ketika mereka bisa melihat betapa buah roh itu nyata dalam hidup kita, itu luar biasa. Jadi benar-benar kita bertumbuh gitu. Kalau orang-orang di luar, ya itu mah taunya, ya paling dia lihat kita di sosmed kan gitu kan ya, ayat-ayat Alkitab lah gitu, masukin apa, atau kita kolega kita itu taunya dari luar. Tetapi yang hidup bersama dengan kita, itu tahu luar dalam. Nah, apakah buah roh makin nyata dalam hidup kita? Teman-teman, perseverance of the saint, ketekunan orang-orang kudus, itu adalah sebenarnya satu perjalanan bersama dengan Tuhan. Ya, sama gambarannya seperti bayi ini, dia lagi belajar jalan kan. Kadang-kadang jatuh lagi gitu ya, nggak apa-apa. Mamanya tetap panggil, ayo jalan yuk, gitu kan. Ayo ambil ini bunganya gitu. Dan kita tidak memperdulikan berapa banyak kita jatuh, ya kan. Bayi itu nangis, tapi dia tetap bangun. Dia tetap bangun, dia tetap jalan. Kenapa? Dia tahu ada mamanya, ada papanya di sampingnya. Dia tahu dia safe di situ, walaupun dia nangis, dia bangun lagi. Dia bangun lagi, dia bangun lagi. Dan uniknya, ketika kita sampai begitu ya kepada tujuannya, kita tuh ada sukacita yang besar.
Sehingga perseverance of the saints itu bukan burden sebenarnya, tetapi berjalan bersama dengan Tuhan itu adalah sukacita. Kenapa? Karena setiap kali kita jatuh, lalu Tuhan angkat, kita bangun lagi, muscle rohani kita itu makin kuat, makin kuat, makin kuat, kita makin menjadi seperti Kristus. Amin, teman-teman.